Masjid Al-Irsyad. Di pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertengahan bulan Syawal, Allah kembali memberikan kesempatan untuk kita berjumpa meskipun melalui online ya, di gadget atau gawai masing-masing, untuk terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan kita dan juga kualitas ilmu-ilmu kita tentang keagamaan, termasuk meningkatkan semangat kita untuk terus menjadi hamba-hamba yang bertakwa, sehingga Ramadan itu benar-benar menjadikan kita orang-orang yang sukses, bukan hanya menjadi orang yang beramal di bulan Ramadan atau rajin di Ramadan, tapi juga menjadi insan robbani yang terus-menerus sepanjang tahun menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selamat datang Bapak Ibu jamaah kajian online atau tablik akbar online Masjid Al-Irsyad di pagi hari ini. Para pemirsa di YouTube juga terima kasih sudah menunggu untuk kajian spesial yang insya Allah nanti akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama Ustadz Dr. Fahmi Salim LCMA, alumni Al-Azhar University, dan juga K. Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim yang sudah kita kenal bersama. Acara pagi hari ini diselenggarakan atas kerjasama Masjid Al-Irsyad Surabaya, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti informasi dan juga update dari Masjid Al-Irsyad, entah kajiannya ataupun juga hal-hal yang berhubungan dengan agenda Masjid Al-Irsyad, Anda bisa ikuti di Instagram Masjid Al-Irsyad, yaitu di instagram.com/masjidalirsyad. Kemudian bekerjasama dengan Khalif, aplikasi belajar parenting, dan untuk informasi tentang Khalif bisa Bapak Ibu dapatkan dengan cara mengikuti Instagram khalif.idn atau khalif.idn ya. Kemudian bekerjasama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya, bisa Anda lihat atau ikuti akun Instagram YDSF di YDSFku, YDSFKU, dibaca YDSFku. Kemudian bersama dengan Sarung BHS Tech atau Sarung BHS, bisa Anda cek informasi tentang Sarung BHS Tech di sarungbhs.official. Dan insya Allah nanti Ustadz Dr. Fahmi Salim LCMA akan memberikan tema tentang neraka takut kepada hamba yang dermawan, dan K. Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim akan menyampaikan tentang surga merindukan hamba yang pemaaf. Alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan Ustadz Fahmi Salim pagi hari ini. Saya sapa, Assalamualaikum Ustadz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Ustadz, karena waktu juga sudah berjalan, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tema di pagi hari ini, neraka takut kepada hamba yang dermawan. Waktunya insya Allah 20 menit, silakan Ustadz Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Saudara, para peserta webinar tabligh akbar online yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Syawal ini kita dapat berjumpa, bertatap muka, meskipun tidak secara berdekatan secara fisik, tetapi insya Allah tidak mengurangi niat kita dan pahala kita untuk senantiasa thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, adalah satu jalan yang paling efektif untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita semua yang terhubung, yang terhimpun di webinar ini, mudah-mudahan kita nanti kelak akan bertatap muka dan berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini langsung saja adalah mengenai salah satu ciri sifat hamba Allah yang bertakwa itu adalah orang yang dermawan. Ya, kalau saya mengambil tema tentang kedermawanan dan guru kita Agi mengambil tema tentang hamba yang pemaaf, maka ini menjadi satu paket. Satu paket dari mana Pak Ustadz? Satu paket dari surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin."
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditempa, yang dididik selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang istimewa di tahun ini, yang mungkin tidak terulang dalam hidup kita sebelumnya maupun sesudah ini, yaitu Ramadan di tengah pandemi, Ramadan ketika kita tidak dapat menghadiri sholat berjamaah, sholat tarawih di masjid, subhanallah. Ketika Ramadan di tengah pandemi ini, kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 87. Wa wahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah. Menjadikan rumah-rumah kita sebagai kiblat, rumah-rumah kita sebagai masjid, untuk mendirikan salat di dalam rumah-rumah kita karena keadaan darurat, keadaan terpaksa yang mendesak. Maka alhamdulillah setelah lewat bulan Ramadan, setelah lewat Idul Fitri ini, ya, kita diberikan kelonggaran. Kita kemarin sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat, ya, boleh diperkenankan untuk berjamaah, tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan firman Allah dalam surah Yunus ayat 57. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus bergembira. Subhanallah. Nah, salah satu output madrasah Ramadan, ya, hasil daripada pendidikan ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah apa? Menjadi hamba yang bertakwa. Ciri hamba yang bertakwa di dalam surah Ali Imran ayat 134 itu bagaimana Allah sebutkan? Ya, uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, subhanallah, ya, itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ciri-cirinya apa yang melekat dalam diri orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Nomor 1 adalah mereka yang gemar untuk berinfak. Subhanallah. Mereka gemar berinfak baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit, ketika kaya maupun dia miskin. Maka itu ditegaskan di dalam surah At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan itu berinfak dari kelapangannya, rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya orang yang diberikan kelapangan yang diperintahkan Allah berinfak, tapi juga waman qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Orang yang sedang kesempitan, ya, kesulitan pun diminta oleh Allah, ayo berinfaklah. Kamu semua berbagilah, jadilah orang yang dermawan fis-sarra'i wad-dharra, dari sebagian apa yang telah Allah berikan. Karena Allah membebani atau menganjurkan kita untuk berinfak ini, itu pasti sudah disesuaikan dengan kadar rezeki yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu ada kelapangan. Subhanallah. Bagaimana kelapangannya? Salah satunya adalah neraka takut kepada orang hamba Allah yang gemar untuk berderma. Subhanallah. Pemirsa, sahabat-sahabat semua peserta webinar Tablik Akbar Online Masjid Al-Irsyad Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya. Rasulullah SAW menggambarkan kok bisa neraka ini takut, ya, kepada hamba Allah yang gemar berderma, gemar berinfak, gemar bersedekah. Subhanallah. Dalam satu hadis yang sangat populer, yang kita kenal, kita sering baca, sering kaji di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? At-tahur syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Dimulai dari bersuci. Ya, kita ingin melaksanakan sholat, ibadah apapun harus bersuci. Sholat diawali dengan wudhu. Baca Quran, mau berzikir, dianjurkan, disunnahkan sebelumnya kita berwudhu. Subhanallah. Ya. Kemudian ingin berangkat kerja, pergi ke kantor, beraktivitas, bahkan pergi ke pasar, ya, melakukan apapun yang baik, kita awali dengan apa? Bersuci, berwudu. Insya Allah, karena ini anjuran Rasulullah untuk apa? Kita menjaga wudu senantiasa dalam setiap hari kita ini. Bukan hanya untuk sholat, dalam kegiatan apapun. Ya, sebelum kita keluar rumah, mari kita berwudu, bersuci. Karena tuhur itu adalah syatrul iman, separuh daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah itu akan memenuhi amal timbangan kita, timbangan amal kita. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah, kita bertasbih. Hamdalah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu akan memenuhi amal kita ini, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wassalatu nurun. Salat itu puasa. Ya. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Allahu Akbar. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran tentang sedekah ini tidak main-main. Ya, maka itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu, lindungi dirimu dari siksa api neraka dengan apa? Dengan bersedekah walaupun dengan setengah butir kurma, ya, kurma dibelah dua, satu setengahnya itu kita makan, setengah lagi kita berikan, kita sedekahkan kepada orang untuk bisa dinikmati, dimakan oleh orang lain, itu bisa melindungi kita dari siksa api neraka. Subhanallah. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan ketika itu beliau hari raya, ya, dalam hadis yang terkenal. Dalam riwayat para ahli hadis dalam Sahih Muslim dari yang diriwayatkan oleh Zainab, istri daripada Abdullah, beliau mengatakan begini dalam hadisnya, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Wahai sekalian perempuan, ini khusus perempuan ya. Kalau yang tadi umum, sifatnya umum, ya. Allah menyenangi orang-orang yang bertakwa, yang mewujudkan makna ketakwaannya itu dengan apa? Dengan gemar, berderma, berinfak, bersedekah. Maka ini dikhususkan bagi kaum perempuan. Wahai kaum perempuan, bersedekahlah kalian semua. Walau min huliyikunna, meskipun dengan perhiasanmu. Coba Nabi SAW ini mendorong umatnya, terutama kaum perempuan, bersedekah itu bukan hanya uang, ya, bukan hanya sedekah kurma, ya, bahkan kalau bisa dengan perhiasan. Kenapa? Karena perhiasan bagi kaum perempuan ini sesuatu yang sangat digandrungi, yang sangat disenangi. Ya, awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dalam Al-Qur'an bahkan dikatakan salah satu fitrah yang tertanam dalam jiwa kaum perempuan itu apa? Senang menggunakan, ya, perhiasan. Subhanallah. Maka di dalam hadis riwayat yang lain Bukhari, masih dalam satu konteks ini, ketika Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya, beliau pergi ke lapangan, ke musalla, kemudian selesai daripada melaksanakan ibadah sholat hari raya. Nah, kita baru kemarin melaksanakan ibadah hari raya, ya, walaupun kita di rumah masing-masing. Tetapi apa kemudian yang dilakukan Rasulullah? Tsumman sarafa. Beliau
kelar melaksanakan ibadah sholat hari raya, beliau bangkit fawa'azan nas. Setelah melaksanakan sholat hari raya, kemudian beliau berkhutbah, dan isi khutbah beliau itu khusus apa? Amaran fawa'azan nas, memberikan mau'izah, nasihat kepada manusia, wa amarahum bis sadaqah, khusus Nabi perintahkan mereka untuk bersedekah. Subhanallah. Ayuhan nas tasaddaqu, wahai sekalian manusia bersedekahlah. Ini cara Rasulullah untuk apa? Fundraising. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha ini ada sarana untuk fundraising, untuk kemaslahatan umat, ya. Dan kemudian Nabi melewati jamaah kaum perempuan, famarra 'alan nisa faqala ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai sekalian perempuan, ya, ibu-ibu di sini hadir semuanya. Banyak di sini jamaah ibu-ibu. Subhanallah. Wahai kaum perempuan, bersedekahlah kalian semua. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya aku melihat banyak di antara kalian yang menjadi penghuni neraka. Subhanallah. Ini isyarat dari Rasulullah. Kalau kaum ibu-ibu, kaum perempuan ingin menghindari dirinya, melindungi dari dirinya dari apa? Dari siksa api neraka, maka banyaklah bersedekah. Dan ketika itu kaum perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bima dzalika ya Rasulullah, kenapa kaum perempuan ini banyak masuk neraka? Karena Nabi menjawab, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat orang, ya. Kalau istilahnya mulutnya ini merepet, suka melaknat, suka mencela, terutama apa? Wa takfurnal ashir. Kalian menutupi nikmat yang telah diberikan oleh suami. Nah, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suami-suami, ibu-ibu semuanya. Maka ini adalah isyarat yang luar biasa. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, ingin neraka itu takut, tidak mau mendekat kepada kita, apa yang kita mesti lakukan? Perbanyaklah sedekah. Maka di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan begitu gamblangnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun. Sebelum datang hari kiamat itu, perbanyaklah sedekah dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Ya, sebelum datang apa? Sebelum nanti kalau sudah ajal, sudah di hari kiamat, kemudian dia merasa amalnya berkurang, amalnya kurang, tidak cukup, ya, maka kemudian kita nanti akan menyesal, ya. Dan satu-satunya harapan yang diinginkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ingin kembali ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin kembali ke dunia, walaupun sesaat. Untuk apa? Bersedekah. Subhanallah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah secara singkat, ya, karena waktu juga tadi ada kendala teknis. Bagaimana caranya kita, ya, membentengi diri kita dari siksa api neraka? Selain dengan memiliki akhlak-akhlak orang-orang bertakwa di ayat yang berikutnya. Karena bukan hanya gemar berinfak, tetapi juga nanti dijelaskan oleh guru kita, Kiai Abdullah Gimnastiar, bagaimana kita mesti memaafkan orang, bagaimana kemudian kita meredam emosi kita, bagaimana kita suka berbuat ihsan, berbuat baik untuk kebaikan kehidupan masyarakat dan keluarga kita. Insya Allah kita semua akan menjadi hamba-hamba yang dirindukan oleh Allah dan ditakuti oleh api neraka. Demikian sebagai pengantar dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dalam forum Syawal ini, silaturahim ini juga bertepatan dengan silaturahim Idul Fitri. Mari kita sama-sama bertekad untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Dan kita senantiasa gemar terus meneruskan
kebiasaan-kebiasaan positif kita selama di bulan suci Ramadan. Jangan putus sedekah, jangan putus puasa sunnah, jangan putus untuk berbuat baik kepada sesama, jangan putus dari amal-amal soleh, karena harta kita yang kekal, yang akan kita bawa mati adalah sedekah kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ngapain Bang? Oh, begini, udah banyak lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham Al-Quran. Dan saking banyaknya, antum akan bingung. Insya Allah, antum nggak akan lagi bingung karena ada orang yang sangat piawai dari situ. Al-Fahmu Institute yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, udah pas dah, Ustadz Fahmi Salim, cucu daripada pahlawan negara kita, dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institute. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institute adanya di Jakarta Barat. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan Ana sangat mendukung, dan Ana insya Allah Ana akan terlibat di situ. Ingat nomor rekening yang ini, catat baik-baik, dan kesanalah kita menyalurkan infak, sedekah, dan perjuangan, dan akan menjadi amal jariah antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antum udah wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik antum. Buya Hamka pernah bersyair cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siangsa dua. Hancur badan di kandung tanah, amal nan baik, budi nan baik dikenang jua. Di Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kita akan memasuki sesi tanya jawab dan bersama Ustadz Dr. Fahmi Salim juga Agim. Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa langsung di Zoom ya, di aplikasi Zoom bisa langsung mengangkat tangan Anda atau klik fitur raise hand, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh admin kajian pagi hari ini. Dan untuk yang bertanya pertama, saya mau menyapa Bapak Abdurrahman Baraja ya. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdurrahman di mana posisi? Saya posisi di Masjid Al-Irsyad, Surabaya. Oh, Masjid Al-Irsyad, Surabaya. Baik, silakan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fahmi Salim, Ustadz Agim. Pertama-tama kami atas nama pengurus takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas respon dari undangan kami kepada Ustadz Fahmi Salim serta Ustadz Agim. Mudah-mudahan kesempatan ini bukan yang terakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Allah mentakdirkan lain kesempatan kami bisa berjumpa kembali, Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya kepada Ustadz Agim. Ustadz, jika kami sebagai orang yang dizalimi oleh orang lain, kelasnya itu ada yang kita itu mudah memaafkan, ada yang menurut hati kami itu sulit kita untuk memaafkan, karena ada perasaan apabila kita memaafkan, orang yang menzalimi itu akan lebih keras untuk menzalimi kita. Itu hanya perasaan aja, dan itu seperti keyakinan. Bagaimana tindakan kita kalau kita itu mempunyai perasaan, padahal kita ini mengharapkan apa yang Ustadz katakan, kita ini mengharapkan jangan sampai api neraka itu menyentuh kita. Itu ini, boleh saya tanya sedikit Pak, itu kezolimannya sampai tingkat seperti apa dari orang Islam, orang yang tidak Islam? Orang Islam, sama-sama Islam. Berarti saudara kita ya? Saudara kita. Kezolimannya kepada diri kita atau masih kepada akidah atau kepada umat gitu? Tidak, bukan akidah. Artinya seperti biasa, tapi sangat menyakiti gitu. Wah, bagus dong. Kalau sangat menyakitkan berarti dosa Bapak habis oleh dia, ya. Kan? Bapak
Bapak ingin diampuni Allah enggak? Oh, ingin sekali. Nah, dia Ingin itu sekali. jadi jalan, Pak, dari Allah. Kan ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali dengan disakiti. Nah, karena mungkin ada orang yang banyak dosa, istighfarnya kurang kuat, sholatnya kurang khusyuk dan sebagainya, tapi oleh Allah ingin diampuni dosanya, maka Allah datangkan orang yang menyakiti supaya bersih dosanya. Subhanallah. Subhanallah. Kan kita beruntung, Itu, Pak. Kalau kita disakiti orang, keuntungannya bukan kita yang jadi dia, ya kan? Betul. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa perbuatan itu menyakiti. Saya tidak mau melakukan hal yang sama. Yang ketiga, evaluasi. Siapa tahu dia itu menjadi jalan dari Allah menegur kita bahwa kita pernah menyakiti orang tanpa kita sadari. Lalu digerakkanlah oleh Allah dia menyakiti kita. Dan yang keempat, Allah menyediakan penggugur dosa. Jadi kita mah tidak rugi sama sekali, yang rugi itu yang menyakiti. Tapi jadi rugi kalau tidak mau memaafkan. Ya. Apakah ada doa-doa atau untuk kita mudah untuk menjalankan apa yang disarankan oleh Ustadz Agim tadi? Apakah ada doa-doa tertentu atau ada satu jalan tertentu untuk kami bisa menjalankan ini, Ustadz? Doanya mah itu aja, Pak. Doa Nabi Yunus, Rabbana zolamna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pokoknya Bapak harus yakin bahwa semua kepahitan itu diundang oleh diri sendiri. Termasuk ketika kita disakitin orang, itu buah dari dosa-dosa kita. Mungkin nyakitin pembantu, nyakitin anak, nyakitin tetangga, nyakitin kucing, nyakitin apa, kan semuanya Allah melihat. Nah, sekarang Allah memberikan karunia untuk mengingatkan diri dan menggugurkan dosa. Jadi kalau saya sih diajarin guru saya tuh, makin disakitin maka obatnya adalah air mata tobat, Pak. Karena kalau nggak tobat ya nanti antri juga yang bakal menyakiti kita. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hakim. Itu Ustadz Fahmi tuh yang banyak apal doanya, saya sih doanya dikit. Saya justru mau bertanya nih sama A. Sama Ustadz dilarang saling mendahului. Ya, Pak Abdurrahman, terima kasih Bapak sudah bergabung. Ya, oke. Terima kasih Ustadz Nasir. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman, terima kasih. Ustadz Fahmi sepertinya juga ingin menanggapi atau ingin diskusi juga. Ustadz Fahmi? Saya tidak ingin menanggapi atau menambah. Justru saya ingin bertanya. Saya ada problem. Ya. Ada problem, ini nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi tadi bilang kan, ini saya ngomong begini tuh, saya baru ingin bisa memaafkan. Nah, dalam konteks itu, ya, ini ini pernah terjadi lah sama saya. Ada orang yang menyakiti hati keluarga saya, ya. Otomatis kalau keluarga saya disakiti, tentu saya juga merasa tersakiti kan. Apalagi keluarga saya ini adalah orang yang paling dekat dengan saya. Ya siapa lagi kalau bukan istri, misalnya kan. Tentu ini nggak mudah, apalagi misalnya keluarga dekat saya ini belum mau memaafkan. Apakah kita harus nunggu orang tersebut minta maaf, lalu kemudian baru kita memaafkan? Atau kita memang, sudahlah kita maafin aja, tapi memang berat, ini persoalannya tidak sangat personal sekali begitu ya. Nah, ya, ini bagaimana Islam bukan yang nyakitinya orang Islam bukan? Orang Islam, saudara kita gitu. Iya, saudara. Kalau kita bikin kesalahan, kira-kira enaknya bagi kita dimaafkannya sesudah kita maaf atau minta maaf atau sebelum minta maaf kalau kita yang punya salah ke orang, kira-kira Ustaz? Enaknya orang itu memaafkan kita sesudah kita minta maaf atau orang itu memaafkan kita sebelum minta maaf? Kira-kira enaknya yang mana buat kita? Halo? Ya, halo. Kalau kita bikin kesalahan ke orang lain, kita yang salah ya, enaknya kita itu dimaafkan sebelum kita minta maaf atau kita dimaafkan sesudah kita mohon maaf? Enaknya buat kita yang mana? Ya, saya pengennya saya sendiri yang langsung ingin cepat-cepat minta maaf. Nah,
Tapi kalau misalkan dia bisa memaafkan tanpa kita minta maaf, lebih enak nggak tuh gitu? Iya, lebih enak Ustaz. Iya. Jadi Ustadz, kalau menurut Asi, maafkan aja. Dan itu juga ujian dari Allah. Ya, ingat, kalau A mah kan A udah disakitin orang bertahun-tahun. Dihina, dicaci, dibully, difitnah, diboikot ya. Tapi Tuhan saya kan Allah, bukan dia ya. Dia yang menghina, menyakiti saya kan tidak mengurangi apapun yang Allah berikan kepada saya. Bahkan Allah memberikan orang-orang yang menghina itu adalah ladang amal sebagai penggugur dosa, ladang latihan untuk idfabil latihya ahsan, ladang juga untuk mendoakan kebaikan. Dan kita mah nggak pernah rugi dengan dihina orang. Yang rugi itu kita menghina orang, kita menjolimi orang. Kalau menurut saya mah gitu yang didapat dari guru mah. Tidak ada bahayanya perbuatan orang ke kita. Yang bahaya itu keburukan kita ke orang. Halo, pada kemana? Ya. Maafin aja Ustadz, enak, lega, nggak banyak pikiran. Ya, Ustadz Fahmi masih ada yang ingin ditambahkan? Saya bertahun-tahun dihina, nggak apa-apa tuh, nggak ada yang berkurang karunia Allah. Tuhan saya mah Allah, bukan mulut dia. Mau ngapain lagi saya capek-capek mikirin mulut orang, kata-kata orang. Ya. Yang kita maafkan, doakan kebaikan, silaturahim ke sana, kirim makanan, kirim buah-buahan. Dia bisa berbuat jelek, kita harus bisa berbuat baik. Apalagi jadi ustadz. Ya. Ya. Teorinya gitu Ustadz dari guru saya. Mangga, siap. Ya, baik, gitu. Prakteknya itu yang harus dilaksanakan. Ya. Harus dilatih. Tapi yang jelas mah nggak mungkin ada orang nyakitin kita tanpa izin Allah. Ya, pasti ada rahasia Allah di sana. Ada pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Fahmi, Agim, untuk apa yang didiskusikan. Ini juga menambah pencerahan ya untuk kita yang saat ini menyaksikan Bapak Ibu. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sudah kami buka sesi tanya jawab untuk pertanyaan melalui aplikasi Zoom yang saat ini bergabung melalui Zoom. Anda bisa bertanya melalui audio ya. Silahkan klik raise hand, fitur raise hand atau angkat tangan, dan setelah itu Anda langsung konfirmasi ke admin supaya bisa langsung saya sapa. Kemudian pertanyaan melalui teks bisa Anda sampaikan melalui fitur Q&A di bawah Zoom ada, dan nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini. Oke. Q&A. Saya ke Q&A dulu ya. Jangan lupa sertakan nama dan domisili Anda Bapak Ibu untuk yang bergabung melalui Q&A atau pesan teks. Oke. Ya. Ustadz, bagaimana cara untuk mengontrol hati di saat hati kita tersakiti karena dizolimi? Ini sepertinya mirip-mirip yang tadi ya. Atulah, Nabi Muhammad aja dizolimi yang mulia. Masa kita yang zolim betulan gak ada yang menzolimi, ya kan? Yang jelas, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun datangnya dari Allah. Kalau keburukan yang menimpa itu udah pasti diundang oleh dosa kesalahan kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita disakitin orang, jangan merasa sebagai korban, tapi kitalah yang mengundang kepahitan itu ke kita. Punya dosa tidak. Kalau merasa punya dosa, boleh jadi kepahitan kita disakitin orang itu adalah buah dari perbuatan zolim kita selama ini yang kita sadar tidak sadar sudah kita lakukan. Nah, kalau kita merasa semua kepahitan diundang oleh kita, itu beda dengan merasa saya sebagai korban. Ya waktu dihina ramai-ramai gitu, pikiran tuh kata guru saya, nggak usah takut sama sekali, nggak ada bahayanya dihina. Pikirkan itu dosa-dosa yang menyebabkan datangnya penghinaan. Wah, makanya sibuknya tuh sibuk aja menggali dosa. Waduh, dan itu lebih membuat air mata lebih berderai karena penghinaan orang kepada kita itu sangat sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya yang ditutupi oleh Allah. Itulah. Ya, baik. Semua karena kesalahan-kesalahan kita.
Berikutnya saya ke Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi ada pertanyaan? Siap. Ya, dari Bu Novi ya. Ustadz, bagaimana sikap kita kepada orang tua jika orang tua itu sering tidak jujur? Misalnya, kalau datang ke rumah anaknya, suka ke rumah tetangga, dan mengadu domba antara saya dan tetangga. Sehingga akhirnya menyikapi orang tua yang seperti apa? Terima kasih. Silahkan Ustaz Fahmi. Iya, ini juga harus menjadi peringatan bagi kita, ya, sebagai muhasabah. Barangkali kita harus bertanya kepada diri kita, setelah itu bertanya kepada orang tua kita. Ada masalah apa, ya, yang terpendam, yang selama ini mungkin tidak kita ketahui. Mungkin barangkali orang tua kita melihat ada dari akhlak kita, perangai kita yang nggak bagus, ya, melihat kita ini misalnya pelit, ini anak gue medit loh, hati-hati, mulutnya kasar, suka ini dan lain sebagainya. Kamu hati-hati ya, jangan nanti terpengaruh sama anak saya misalnya. Nah, ini yang harus kita introspeksi, harus kita lihat, kita looking inward ya. Kalau kemarin lockdown, kita harus look down, kita harus melihat ke bawah. Ya, bukan hanya lockdown PSBB, tapi kita harus melihat ke bawah diri kita ini ya. Betul kata itu selalu mengajarkan kepada kita ini jaga hati. Semua ini berangkat dari situ. Kalau misalnya sampai ada orang, bahkan orang terdekat kita, orang tua kita sendiri, ya, nggak suka sama kita, bahkan dia sebelum ke rumah kita atau setelah dari rumah kita mampir dulu ke tetangga, kemudian sampai berbuat seperti itu, berarti ada yang salah dengan diri kita. Jadi sebelum kita menyalahkan atau menegur, jangan kita menyalahkan orang tua kita, tapi tegurlah diri kita sendiri. Oke, balik lagi ke diri kita gitu, Ustadz Fahmi ya. Betul, berarti ada yang salah itu, ada yang error. Ya. Sehingga sampai orang tua kita sendiri seperti itu. Bersangka kepada anaknya. Ya. Terima kasih Ustadz Fahmi. Berikutnya pertanyaan untuk Kak Agim dari Ibu Asri di Depok. Kata memaafkan itu kenapa mudah diucapkan, tapi kok secara nyata susah dilakukan? Pada saat-saat tertentu suka keingat kembali. Bagaimana agar hati kita tuh lepas ya dari persoalan-persoalan yang untuk memaafkan ini. Bagaimana cara memaafkan tapi sekaligus mendidik agar tidak menganggap enteng perbuatan yang membuat orang lain merasa dizalimi. Gini, itu mas semuanya tergantung ketauhidan. Adek, maaf. Ya. Semuanya ini tergantung ketauhidan. Kalau kita merasa diri kita banyak dosa dan sangat merindukan ampunan Allah, maka perbuatan-perbuatan orang yang kurang baik kepada kita, kita harus sadar bahwa ini tuh bisa jadi peringatan dari Allah, bisa jadi jalan penggugur dosa kita, bisa menjadi jalan kita menjadi lebih baik. Masalahnya tuh kita tuh jadi korban atau kita merasa sebagai sumbernya. Nah, biasanya orang tidak merasa bahwa dirinya lah yang mengundang kepahitan tuh. Orang lain itu digerakkan oleh Allah seperti itu adalah untuk menegur kita. Makanya merasa jadi korban atau merasa sebagai pengundang kepahitan. Kalau kita merasa kita disakitin orang itu diundang oleh keburukan kita, maka kita jadi tobat. Tapi kalau kita merasa, wah saya sudah baik tapi saya disakiti, nggak bisa tobat. Padahal keburukan yang menimpa itu diundang oleh diri kita sendiri. Anissa 79 diantaranya. Anissa 79. Begitu Ibu Asri di Depok, terima kasih untuk pertanyaannya dan juga terima kasih AA. Berikutnya saya ke Ustadz Fahmi. Ustadz, dari Pak Danu yang menanyakan, kebetulan saya sedang menjalani usaha makanan, niat saya untuk pembelian di hari Jumat gratis ongkos kirim. Namun saya sempat takut, ini ada di hati itu ada lintasan-lintasan pemikiran, kalau ada orang yang berpikiran tidak tentang niat saya ini, sehingga saya masih ragu untuk melaksanakannya, untuk ngasih ongkos kirim di hari Jumat tadi itu. Gimana untuk meyakinkan hati, Ustadz Fahmi?
Ya, kalau kita sudah bertekad untuk berbuat baik, ya, lanjutkan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jangan kita pedulikan jangan perlu kita khawatir dengan anggapan-anggapan atau penilaian-penilaian orang. Itu dalam beramal soleh kita jangan was-was. Bahkan kalau kita membatalkan niat kita karena khawatir, itu jatuhnya riya. Ya kan kata para ulama. Apa sih bedanya riya dengan syirik? Ya, riya itu kalau kita meninggalkan suatu perbuatan karena takut dinilai orang. Tapi kalau syirik, ya itu karena kita melakukan amal ingin dipuji orang. Jadi jangan sampai kita meninggalkan amal soleh kalau kita sudah berazam, kalau kita sudah bertekad, ya pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah yang maha menilai. Ya, karena yang punya surga dan neraka juga kan Allah, bukan orang yang menilai kita. Ya. Ya. Allah alam. Baik. Terima kasih Ustaz Fahmi. Kemudian pertanyaan untuk, baik sebelum saya bacakan pertanyaan lainnya, Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangan atau mengklik fitur raise hand di Zoom Anda masing-masing, jangan lupa konfirmasi ke admin ya. Jangan lupa konfirmasi, karena kalau tidak dikonfirmasi kami tidak bisa menyapa Anda. Takutnya cuman salah klik gitu ya. Jadi silahkan konfirmasi ke admin sehingga nanti bisa kami sapa. Pertanyaan berikutnya untuk AA dari Pak Boy. Agim, bagaimana cara menahan amarah ketika melihat sesuatu yang zolim? Misalnya orang yang buang sampah sembarangan, pengendara motor atau mobil yang belok tidak pakai lampu sen gitu ya, atau belok ke kiri, sennya ke kiri, dia beloknya ke kanan gitu ya, atau ngeliat orang mengendarakan motor sambil rokokan, sambil main HP dan lain-lain yang juga membahayakan pengemudi lainnya. Cara menahan amarah agar tidak marah-marah. Ya, pertama kalau lihat yang begitu kita syukur bahwa bukan kita yang berbuat jelek. Satu. Ya. Yang kedua, kita bisa menjadikan ladang amal. Mungkin orang itu tingkat pemahamannya belum sampai, mungkin pendidikan dari keluarganya atau lingkungannya belum sampai, sehingga kedisiplinannya kurang. Tugas kita bukan untuk memarahi, tapi membantu agar orang tersebut memahami kekurangan, kesalahannya, dan tugas kita itu bukan untuk menghakimi karena kita bukan polisi, tapi membantu orang itu bisa menjadi lebih baik. Ya, sapa dengan baik, sopan, maaf dek, boleh ini sampahnya tidak dibuang di sini, ke depan kita pungut, nggak usah dikembalikan ke dia, ya. Maaf, kita perlu sesuatu karena tidak ada orang yang suka dimarahin, ya. Tidak ada orang yang suka diremehkan, tidak ada orang yang suka dikasarin. Kalau kita kasar bisa jadi berkelahi dan dia bisa tidak dapat apa-apa selain marah juga. Makanya harus sabar dalam membantu. Lihat Rasulullah dijambak juga lehernya waktu ada yang, tapi karena tingkat pendidikan orang tersebut, keimanannya, latar belakangnya berbeda-beda, jadi kita tidak bisa marah ke setiap orang, ya. Kalau A sih mendingnya gitu. Dulu A juga suka galak tuh, ke yang sembarang, tapi sekarang sebab kalau udah marah kita jadi nggak enak, di jalan tidak enak, kemudian dan orangnya juga nggak terima lagi dimarahin tuh, ya. Emangnya siapa kamu, ya nggak? Tidak marah tapi bukan berarti kita cuek dan membiarkan pelanggaran itu terjadi kan? Lah, siapa yang ngomong membiarkan dan cuek, ya nggak? Kita harus membantu. Ya. Kata kuncinya adalah membantu. Jadi posisi kita tuh jangan merasa di atas, tapi posisi kita adalah yang berkhidmat. Kita juga kan banyak salahnya. Dan kita ingin orang yang tahu kesalahan kita itu bukan marah kepada kita. Kita ingin orang yang tahu kesalahan kita itu membantu kita dengan cara yang baik agar kita lebih baik, betul? Betul. Ya pengalaman A gitu kalau ngajar santri atau ke dalam lihat orang-orang salah, dulu suka galak, negur, tapi capek hati itu dan kelihatan dia juga tidak suka. Tapi ketika mencoba belajar hayyin layyin qarib sahal itu, ya ternyata orang suka tuh, yang aduh maaf ya,
nggak apa-apa, ini ke depan aja. Nah, enak ya. Ingat surat Ali Imran 159 tadi. Kalau dengan sikap yang sopan, lemah lembut, penuh kasih sayang, jangankan manusia, binatang saja kalau diperlakukan dengan kasih sayang dan lemah lembut, singa saja itu ingat dan mau balas budi. Ya. Oke. Apalagi manusia. Ya, terima kasih Ya, AA. jadi kalau emosi itu cenderungnya nyakitin. Ya, baik. Yang sudah ngeklik fitur raise hand, yang sudah angkat tangan, Bapak Ibu, mohon konfirmasi ke admin ya. Ini admin juga berupaya untuk konfirmasi, tapi masih belum ada yang jawab ya. Baik. Berikutnya saya ke Pak Joko di Bekasi. Kita mendapati orang yang secara ibadah personal itu baik, tapi kata-kata dan tindakannya sering menyakitkan orang lain. Bagaimana bagaimana menyikapi dengan yang seperti ini, Pak Joko di Bekasi? Oh, Ustadz Fahmi yang jawab Ustadz Fahmi silakan. Dulu tuh, nanti saya mak dulu. Ama kalau lihat orang yang begitu ya, misalkan ini rajin ke masjid, sholat rajin, tapi di masjid itu ketus, nggak nyapa. Pertama, ini Allah memperlihatkan kepada saya sebuah akhlak. Saya begitu enggak ya, jangan-jangan saya juga kurang nyapa. Jangan-jangan saya juga kurang ramah. Jadi kalau ketemu dengan orang seperti itu, yakin ini takdir dari Allah untuk memberi pelajaran. Saya akhlaknya sama enggak nih? Nah, dari sana kita tafakur, oh saya harus perbaiki, bahwa saya harus menyapa lebih duluan, harus lebih ramah. Nah itu dari hikmah. Yang kedua, apa yang bisa saya lakukan? Cari 1001 alasan berbaik sangka. Mungkin beliau lagi banyak masalah, mungkin beliau lagi ribet gitu di rumahnya, sehingga ke bete terus. Nah kalau udah kita melihatnya dengan prasangka, tidak dengan suudon ini orang buruk akhlak, nanti wajah kita, tutur kata kita kepada dia tuh menjadi lebih nyaman. Tapi kalau, oh ini dia nih, orang yang gak diterima amalnya, ibadah kelihatan bagus, akhlak jelek, ciri-ciri nih. Kalau udah kayak gitu, udah pasti kita gak enak sama dia. Ya nggak? Mungkin dia perlu teman, mungkin dia perlu orang yang ngajak ngobrol, ya. Mungkin kita kirim makanan ke dia, kita kirim buah-buahan, apalah ya. Kalau pengalaman mah orang mah kalau udah dibaikin cenderung ada perubahan. Dan didoakan, bisa nggak kita diam-diam sembunyi-sembunyi ngedoakan beliau gitu, ya Allah ampuni saudara saya ini, sayangi dan jaga lisannya. Sing sayang gitu ke orang tuh, jangan sebel padahal semasjid. Iya. Oke. Baik, Ustadz Fahmi tadi sudah berjanji akan menanggapi juga, silakan Ustadz. Ya, prinsipnya sama ya, kepada jamaah kita itu jangan ustadz kepada jamaah, kita sesama jamaah. Ustadz juga ketika masuk masjid harus merasa jangan dia merasa dia ustadz, dia juga merasa bagian dari jamaah. Kita setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena masjid itu wa annal masajida lillah. Masjid itu semua milik Allah. Kalau kita berada di masjid itu kita harus setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, kita jangan gengsi lah masuk masjid itu merasa diri kita ustadz, enggak. Nah, maka itu al-muslim itu kan akhul muslim. Salah satu tugasnya seorang sebagai muslim, dia bersaudara adalah memberi nasihat, mendoakan yang terbaik, mendoakan ketika fi zahril ghaib ya. Ketika orang itu tidak tahu, itu luar biasa pahalanya. Malaikat akan mengaminkan. Dan seperti tadi yang disampaikan Hakim itu sangat tepat sekali ya. Setiap orang ke masjid itu barangkali membawa masalahnya masing-masing. Betul. Ya, orang yang lagi banyak utang, barangkali dia ke masjid kan pengen cari solusi, pengen berdoa kepada Allah, pengen banyak sujud, minta supaya utangnya ya bisa segera terbayar. Ada orang yang lagi masalah dengan keluarganya, dia datang ke masjid. Jadi kita tidak tahu nih, orang masuk masjid itu kan tidak semuanya dalam kondisi suasana hati yang happy. Jadi kita harus memandang itu. Orang yang di masjid, jamaah, kalau kita ada melihat hal-hal yang aneh, perilakunya, mari kita husnuzon saja. Dan
Kita tetap bertegur sapa, afsus salam fima bainakum, mengucapkan salam, menyapa. Kalaupun dia tidak mau menanggapi, ya barangkali ya suasana hatinya belum nyaman. Tapi insya Allah kita terus doakan, kita sapa. Ya, dengan husnuzon kita, insya Allah pertemuan berikutnya di masjid itu, ketika Allah sudah memberikan solusi buat hambanya ini, insya Allah dia akan berubah. Allah alam bisawab. Oke. Terima kasih Ustadz Fahmi, Agim. Berikutnya Ngomong-ngomong sampai jam berapa ini? satu pertanyaan lagi ya. Harus jelas ujungnya ini, awal akhir itu harus jelas. Karena ada tugas-tugas lainnya. 10:30 Ini satu pertanyaan lagi dari Pak Randy ya, yang bertanya melalui audio. Pak Randy, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fahmi, Ustadz Nasir. Ya. Siap. Izinnya kepada Agim. Baik, Ustadz Agim begini. Tadi Agim dan Ustadz Fahmi, Masya Allah, menyampaikan dan menenangkan hati ini. Caranya dari hati ke hati, Insya Allah nyampe bahwa memang kita harus selalu membersihkan hati gitu. Dan apalagi kalau ada orang menyakiti, kita harus bisa memaafkan terlebih dahulu. Nah, itu kan tidak mudah ya, ya. Begini, saya mohon izin pendapat salah satu cara untuk mengurangi rasa sakit seperti dimanfaatkan, atau rasa sakit dan marah itu adalah biasanya saya dengan menjauh dari sumber yang membuat nggak nyaman itu, Artinya mungkin nggak bertemu deh, atau sementara nggak bekerja sama dulu, atau bagaimana gitu. Saya tanyakan, cara itu sebenarnya dibolehkan nggak? Saya memang tidak bermaksud untuk seperti memutus silaturahim, tidak. Hanya butuh waktu. Saya nggak pingin, karena hati saya belum siap gitu untuk tenang gitu. Saya khawatir nanti muncul kotoran-kotoran hati lagi. Sehingga ingin saya tanyakan, baik, pendapat itu benar nggak, Agim? Terima kasih, Terima kasih, Mas. Terima kasih. Saya pernah dapat ilmu tentang Wahsy yang membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Pada waktu beliau waktu akhir itu kan masuk Islam tuh. Tapi yang saya dapatkan ilmunya, Rasulullah menganjurkan untuk beliau ada di tempat lain. Karena kalau ketemu itu agak terbayang gitu. Kesedihan kepada paman yang dibunuh oleh Wahsy ini. Saya belum mendapatkan keakuratan berita ini, tetapi sangat manusiawi sekali kalau kita bertemu jadi dosa, maka tidak bertemu itu akan menjadi kebaikan. Tapi tidak ada niat untuk memutuskan silaturahim. Juga gitu, ada yang kalau ketemu imam pedosain mending nggak ketemu aja gitu. Bukan berarti kita niat jelek ya, tapi merasa tidak bisa menjadi mudarat. Itu kan menjauhi kemudaratan lebih baik daripada yang mendatangkan manfaat. Kurang lebih gitu. Ustadz Fahmi itu kelihatannya lebih paham jawabannya tuh. Padahal Ustadz. Ya. Ustadz Fahmi mau menambahkan? Saya kira cukup. Oke, ya. Itu tentang kisah Rasulullah menjauhi Wahsy itu, menjaga jarak sementara dengan Wahsy itu valid, sahih atau enggak gitu ya? Ya, saya pikir saya pernah membaca riwayatnya itu, beliau tidak dalam pengertian menjauhi atau membuang muka, tidak. Ya, ini kan orang yang sangat pemaaf. Iya. Ya. Wahsy itu menyatakan keislamannya, itu langsung sudah dianggap sebagai saudara, seiman, seislam, dan beliau sangat luar biasa. Ya. Inilah akhlak yang dipertunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, agar kita dapat memaafkan. Karena Islam itu kan kata Nabi sendiri, ya jubbu ma qablahu, sudah menghapus, sudah nol semua dosa-dosa sebelumnya. Baik dosa dia syirik aja itu kan dosa besar ya, nyembah berhala itu Wahsy dulu teh. Itu orang bukan hanya membunuh, itu dosa paling besar syirik, udah hapus semua. Maka Rasulullah menyayangi Sayyidina Wahsy, subhanallah, yang dahulu beliau membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Wallah alam.
Baik. Jazakumullah khairan Ustadz Fahmi dan juga AA. Kita sudah masuk ke sesi terakhir yaitu doa, dan untuk doa mohon dipimpin oleh AA sebelum Ustadz kita Fahmi. tutup. Ustadz doa Ustadz. Atau Dulu nanti Allahumma saya salli wa sallim wa barik ala Amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin irhamna ya karib ya sami ya bashir ya qarib ya syahid. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Amin. Engkaulah yang menghimpun kami. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menghapus semua dosa dan aib kami. Amin. Ampuni sekelam apapun, sehitam apapun masa lalu kami. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ya Allah, rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai yang maha menatap, jadikan hati ini selalu ingat padamu. Jangan biarkan berpaling darimu walaupun sesaat. Karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya mencintaimu, ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang selalu rindu ingin berjumpa denganmu. Duhai yang membulak-balik hati, ya muqallib qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Ya Allah, angkat wabah ini ya Karim, Engkau Maha Kuasa. Segalanya makhlukmu, ciptaanmu dalam genggamanmu, innaka ala kulli syai'in qadir. Gantikan dengan turunnya hikmah ya Allah. Gantikan dengan turunnya hidayah taufik bagi hamba-hambamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan AA dan juga Ustadz Fahmi Salim. Semoga di lain waktu kita bisa kembali berjumpa secara online ataupun secara offline, dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dan Bapak Ibu terima kasih. Jazakumullah khairan untuk Anda yang sudah bersama kami dalam tabligh akbar online yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Irsyad Surabaya bekerja sama dengan Khalif Aplikasi Belajar Parenting, Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya, dan juga BHSTEK. Untuk mengikuti informasi lainnya, kajian-kajian dari Masjid Al-Irsyad Surabaya, Bapak Ibu bisa mengikuti akun Instagram @masjidalirsyad. Atau juga untuk mengikuti informasi dari Khalif, bisa Anda ikuti akun Instagram @khalif.idn, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah di @YDSFku, serta BHSTEK di sarungbhs.official. Semoga apa yang disampaikan oleh Ki Haji Abdul Hakim Nasyar, juga tadi Ustadz Dr. Fahmi Salim LCMA, membawa kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Kalau bisa kita mudahkan, jangan sampai kenapa harus kita ribetkan begitu ya. Jangan sampai yang terjadi adalah yang mudah dibikin ribet. Harusnya sebaliknya begitu ya, yang ribet kita bikin mudah, dan maafkan orang lain akan membuka gerbang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Segenap panitia mengucapkan terima kasih, dan mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, atau tadi yang sudah angkat tangan ya tapi belum bisa berdiskusi langsung dengan Agim dan Ustadz Fahmi Salim karena keterbatasan waktu. Semoga di lain kesempatan kita kembali berjumpa dengan beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.